Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita semuanya masih diberikan nikmat yaitu berupa kehidupan sehingga saat ini kita bisa beraktivitas kembali. Salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya oleh beliau. Insya Allah kali ini kita akan menyimak tema tentang hakikat halal bihalal dan bersyukur. Perkenalkan, saya Agus Wahyudi, dai dari Baitul Mal Hidayatullah Malang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Mutiara Iman UB TV yang dirahmati Allah. Halal bihalal. Kita di bulan Syawal ini masih hangat mengadakan acara atau kegiatan halal bihalal. Seyogyanya halal bihalal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Mutiara Iman UB TV, hanya budaya yang terjadi yang ada di Indonesia. Dalam Al-Hadis yang sahih tentunya dan wahyu-wahyu Allah, yaitu dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran, tidak ada dalil-dalil khusus yang mewajibkan atau mensunahkan dan seterusnya tentang halal bihalal. Cuman di dalam dalil-dalil tersebut kita dihimbau bahkan diwajibkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu merajut menjalin silaturahim atau silaturahmi. Bapak Ibu, mohon izin saya sedikit berbagi, sharing pengetahuan, sharing pengalaman tentang istilah halal bihalal, silaturahmi dan silaturahim. Terkadang kita spontan sering menggunakan istilah ayo silaturahim, ayo silaturahmi. Nah, mohon izin saya kupas sedikit tentang silaturahmi. Silaturahmi artinya kita merajut, menjalin, memelihara hubungan sesama manusia, khususnya di umat muslim. Silaturahmi ini kita berlakukan kata-kata ini terhadap yang notabene bukan saudara kandung atau bukan saudara yang satu rahim. Contoh misalkan, ayo Ustadzah kita silaturahmi ke rumah beliau. Nah, yang akan kita kunjungin dalam artian itu adalah bukan satu rahim dengan kita. Nah, itu yang perlu kita jadi catatan kita bersama. Jangan sampai kita salah istilah, ayo kita halal bihalal dan silaturahim. Kalau silaturahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Mutiara Iman UB TV, silaturahim itu kata silaturahim itu berlaku untuk saudara yang satu rahim. Makanya namanya istilahnya silaturahim. Seperti itu. Contoh seperti saya berkunjung ke orang tua saya ke paman saya, bule, sepupu dan seterusnya. Itu kata yang digunakan yang tepat yaitu silaturahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah jika senantiasa kita membudayakan tetap halal bihalal ini di Indonesia khususnya, walaupun sebenarnya tidak diatur oleh dalil, tapi kita dianjurkan atau di bawah koridor hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya di situ dinyatakan jikalau kita ingin panjang umurnya, jikalau kita ingin diperpanjang rezekinya, diluaskan rezekinya, sebaiknya kita merajut silaturahim atau silaturahmi. Kata-kata kalimat tentang diperpanjang rezeki dengan silaturahmi atau silaturahim itu artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jikalau
jikalau saat kita bertemu dengan sahabat, saudara, dan seterusnya, tidak melulu, saya yakin, tidak melulu kita membahas tentang ibadah kita, karir kita, dan seterusnya. Bahkan kadang kita bicara membahas tentang bisnis kita ke depannya. Kamu bisnis apa dan seterusnya. Itu yang menjadi catatan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dengan silaturahmi atau silaturahim kita akan diluaskan rezekinya. Nah, disitulah muncul peluang-peluang kesempatan untuk karir kita atau usaha kita. Yang kedua, di hadis Bukhari dan Muslim tadi juga dinyatakan jikalau kita merajut, memelihara silaturahmi dan silaturahmi, maka usia kita akan diperpanjang. Nah, biasanya di saat kita ketemu saudara kita, teman kita, dan seterusnya, spontanitas kita biasanya bertanya, gimana kabar kamu, sehat atau tidak? Nah, seperti itu Bapak Ibu dan Allah. Oleh karena itu, dengan adanya silaturahmi dan silaturahim atau halal bihalal yang dikemas dalam bihalal di Indonesia, banyak sekali manfaatnya. Seperti itu Bapak Ibu dan Allah. Oleh karena itu, ayo kita hidupkan sunnah-sunnah yang berhubungan dengan halal bihalal yang mengerucut ke silaturahmi dan silaturahim. Di sesi pertama ini, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Mutiara Iman UB TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Mutiara Iman UB TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berhubungan dengan halal bihalal dan kaidahnya serta silaturahmi. Kali ini kita akan mengupas singkat tentang cara bersyukur. Nah, alhamdulillah kali ini kita memasuki bulan Syawal. Tentunya di dalam bulan Syawal ada hadis yang sangat keren, bahwasanya di situ dinyatakan lain sakartum la isidannakum, lain kafartum inna adzabul lasyadid. Lain sakartum la isidannakum. Itu artinya jika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, lain kafartum inna adzabil lasyadid, jika kita kufur terhadap nikmat Allah maka azabnya juga akan pedih. Kita akan mengupas singkat tentang kalimat syukur. Nah, saya pribadi mengajak ke diri saya sendiri dan pemirsa Mutiara Iman UB TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 30 hari. Khususnya yang ikhwan atau yang laki-laki. Kalau yang ahwat atau perempuan, qadarullah ada halangan-halangan. Ayo kita bahas cara bersyukur kita, khususnya di bulan Syawal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara bersyukur salah satunya khususnya di bulan Syawal, kita telah melaksanakan puasa 30 hari di bulan Ramadan. Jika ditambah 6 hari di bulan Syawal, Masya Allah pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Ayo, alhamdulillah, mohon izin, mohon maaf, alhamdulillah saya sudah melakukan puasa Syawal sebanyak 6 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu digarisbawahi, ini salah satu bentuk syukur kita di bulan Syawal khususnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus
puasa Syawal ini afdolnya, terbaiknya yaitu dilaksanakan tidak terputus bagi yang tidak mempunyai halangan atau uzur syar'i seperti itu, atau halangan-halangan yang dibenarkan oleh agama. Saya pun melakukan puasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu terputus-putus karena masih benturan dengan agenda halal bihalal tadi yang telah kita bahas di sesi 1. Yang perlu jadi catatan khusus kaum akhwat atau perempuan. Ini yang saya mohon izin berbagi dan salah kaprah. Biasanya kaum akhwat yang punya hutang di bulan Ramadan itu dibayar di bulan Syawal sekaligus diniatkan dengan puasa Syawal. Itu tidak boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi khusus kaum akhwat, kaum perempuan, hutangnya dibayar duluan baru melakukan puasa sunnah atau Syawal. Itu salah satu bentuk syukur. La in sakartum la azidannakum. Siapa yang pintar bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Nah, bagi yang tidak sanggup membayar di bulan hutang kita di bulan Ramadan, Allah meringankan. Di situ ada istilahnya fidyah. Fidyah itu yaitu memberi makan satu fakir miskin, yatim duafa dan seterusnya, atau yang berhak menerima di satu kali hutang puasa. Nah seperti itu. Misalkan 3 hari punya hutang di Ramadan, berarti kita memberi makan 3 orang yatim piatu atau yatim duafa dan seterusnya. Seperti itu. Baru setelah kita tidak punya hutang di bulan Ramadan, cara bersyukurnya salah satunya yaitu dengan puasa Syawal. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang pintar bersyukur kepadamu. Tentunya di dalam surat Al-Imran ayat 132 Allah di situ menyatakan ya ayyuhalladzina amanu fi anfusikum ahlikum naro. Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari api neraka. Nah, itu juga cara kita bersyukur, salah satu di antaranya. Kita mendidik anak kita dan seterusnya, istri kita dan seterusnya. Bagaimana di rumah tangga itu muncul syariat-syariat atau sunnah-sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki yang paling melimpah selama kita hidup yaitu keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dan anak-anak yang solehah. Allahumma habli minas solihin. Begitu doa Nabi Ibrahim kepada Allah, yaitu hanya minta anak yang soleh. Semoga kita semuanya dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah dan keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu. Nah, bentuk bersyukur berikutnya, Ramadan sudah kita lalui, Syawal lagi kita jalani, dan insya Allah Syawal ini berakhir kalau tidak salah, mudah-mudahan benar, yaitu tanggal 8 Juni. Insya Allah itu baru berakhir. Di bulan Juni tersebut, khususnya tanggal 17 kita akan masuk ke bulan Idul Adha. Nah, itu bentuk syukur kita yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan, di bulan Syawal dan di bulan Idul Adha, ayo kita manfaatkan di bulan-bulan yang istimewa ini dengan ibadah-ibadah kita yang tentunya beda kadarnya, beda kualitasnya, kuantitasnya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.
Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, hari ini qadarullah yaitu hari Jumat. Di situ ada hadis yang menyatakan bahwasanya kita dihimbau sebaiknya kita membaca surat Al-Kahfi. Fadilahnya, manfaatnya dari surat Al-Kahfi itu di antaranya yaitu yang pertama, kita diberi keberkahan di Jumat berikutnya atau Jumat sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dihimbau menghafal 10 ayat yang pertama di surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi dan seterusnya. Fadilahnya yaitu satu, itu yang harus kita catat. Kita kelak akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Ayo kita bersama-sama pemirsa Mutiara Iman Ubi TV yang dirahmati Allah berusaha menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Itu fadilahnya. Surat ke-10, surat Al-Kahfi, surat ke-18, surat Al-Kahfi menghafal 10 ayat. Mengapa kita harus menghafal? Fadilah-fadilah yang sudah saya sebutkan tadi, itu salah satu bentuk bersyukur kita, yaitu mengikuti sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Bapak Ibu yang rahmatullah. Lalu Bapak Ibu yang rahmatullah, karena ini masih di bulan Syawal, sebentar lagi kita masuk di bulan Idul Adha atau bulan kurban. Sebaiknya bagi yang memiliki kemampuan lahir dan batin, materi dan non-material, kita memaksimalkan cara bersyukur kita. Salah satunya yaitu dengan rukun Islam yang 5. Di antaranya di situ ada sholat, zakat, dan haji. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan rukun Islam yang ada 5. Khususnya, bismillah, semoga kita lekas dipanggil Allah ke Baitullah bersama-sama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, di dalam Al-Quran, Allah mewahyukan, wa aqimus sholah wa atus zakah. Itu sering bergandengan. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Wa atus zakah, tunaikanlah zakat. Nah, ini masih bulan-bulan yang mustajab jikalau kita bersyukur, yaitu salah satunya dengan berzakat, infak atau sedekah. Sebentar lagi kita di bulan kurban, bagi yang memiliki kemampuan rezeki lebih, sebaiknya kita menunaikan salah satu ritual ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, yaitu kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Munafikun yang ke-10, surat Al-Munafikun ayat ke-10, Allah di situ mewahyukan semasa kita masih diberikan nyawa, semasa kita masih diberikan kehidupan, ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di situ Allah menyebutkan yaitu salah satunya infak, kita berinfak mumpung kita masih hidup. Di situ Allah mengajak kita di surat Al-Munafikun ayat ke-10. Salah satu janji Allah, jikalau kita berbuat kebaikan akan dibalas oleh Allah. Balasannya Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, tidak terkira. Sebagaimana yang Allah wahyukan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang Al-Baqarah surat kedua ayat ke-216. Di situ Allah menjanjikan, jikalau kamu berbuat kebajikan, zakat, infak, sedekah dan sejenisnya, Allah mengibaratkan satu biji butir akan menjadi 7, akan berkembang 7 butir. Setiap butirnya akan tumbuh 7 cabang. Setiap cabangnya akan tumbuh jadi 100. Itu Allah, janji Allah di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 261. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita sama-sama bersyukur dengan syukur yang kualitas dan berkuantitas, karena janji Allah sudah tidak bisa kita pungkiri. Jikalau Allah berjanji, bukan seperti saya yang senantiasa mungkin hilaf, disengaja atau tidak, janji tersebut kita ingkari. Bapak Ibu yang rahmatullah, sekali lagi, ayo di dalam momen halal bihalal ini kita rajut silaturahmi, kita rajut silaturahim, karena dalilnya sudah jelas. Kita juga bersyukur, cara bersyukurnya yang kita dapat laksanakan dengan mudah. Di antaranya puasa Syawal
masih ada kurang lebih 8 hari ke depan. Nah, monggo yang punya hutang Ramadan segera ditunaikan, kalau tidak mampu ya dibayar fidyah seperti itu. Karena itu adalah puasa Ramadan, puasa yang wajib. Bapak Ibu, pemirsa Mutiara Iman UB TV yang dirahmati Allah. Berikutnya, mohon izin saya akan meriwayatkan sebuah kronologis tentang kurban, karena sebentar lagi bulan depan 17 Juni kita berkurban. Mohon dibedakan antara kurban dan akikah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bismillah, alhamdulillah, insya Allah saya akan berkurban juga. Banyak yang salah kaprah di lapangan. Pada saat kita berkurban, salah satu bentuk bersyukur kita yaitu berkurban, itu kadang dibarengkan niatnya dengan akikah, berkorban dan akikah. Itu sebaiknya dibeda-bedakan niatnya. Kurbannya kurban, akikah yang akikah. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang menjadi catatan, sedikit mengupas tentang fikih kurban, sedikit saja, nanti selanjutnya akan dibahas oleh ustadz-ustadz berikutnya yang banyak tidak diketahui bahwasanya 1 ekor domba, 1 ekor kambing itu cukup untuk sekeluarga. Misalkan Agus Wahyudi, ada istri, ada anak, dan seterusnya. Itu cukup wajib hanya 1 ekor domba. Itu untuk sekeluarga. Insya Allah cukup meringankan. Kurban kita kita siapkan mulai sekarang. Berikan yang terbaik, bertransaksi dengan Allah, menjadikan hidup lebih bermakna. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di penghujung akhir acara, saya akan memberikan sedikit doa, yaitu doa tentang majelis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Barang siapa yang membaca doa kafaratul majelis sebelum beranjak dari tempat duduk, Allahnya akan gugur-gugurkan dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.